Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Christine selaku Guru Mata Pelajaran Sejarah, kali ini kelompok 9 akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah dibuat namun belum berkesempatan untuk menampilkan di kelas secara langsung karena keterbatasan waktu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza. Nama saya Stefania Putri dari kelas 12H. Perkenalkan, nama saya Deni Rizka Azarat. Nah, oke, langsung saja kita ke pembahasan. Yang akan kita bahas ini adalah perkembangan iptek di dunia industrialisasi Indonesia. Nah, ada 5 bagian yang akan dijelaskan dalam video presentasi kali ini. Bagian pengertian dan dampak akan dijelaskan oleh Saudari Denia. Bagian contoh akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lalu bagian tujuan dan kesimpulan akan dijelaskan oleh Saudari Iska. Selamat menyaksikan. Di sini ada latar belakang masalah perkembangan industri setiap hari selalu mengalami kemajuan. Dengan semakin berkembangnya industri, maka perkembangan iptek pun mengalami kemajuan sama halnya dengan perkembangan industri. Maka dari itu, dilihat dari segi iptek dan industrialisasi membuat perkembangan lebih maju. Lalu di sini ada dampak positif dan negatif. Perkembangan teknologi pun dapat menyebabkan dampak negatif dan positif bagi manusia. Gallagher 1999. Kemajuan teknologi pun berjalan seiring dengan kemajuan industri, mulai dari awal mula peradaban manusia hingga sampai pada industri yang banyak memanfaatkan robot atau AI. Sedangkan dampak negatif yang paling kita rasakan adalah dengan belum terbentuknya kestabilan masyarakat Indonesia dalam menerima dan beradaptasi dengan perkembangan iptek terbarukan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh perkembangan iptek dengan industrialisasi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada kereta cepat. Kereta cepat merupakan contoh inovasi industrial dalam iptek pada aspek kemajuan dalam industri kereta cepat, mencerminkan perkembangan infrastruktur transportasi. Kereta cepat juga menyediakan alternatif transportasi yang efisien, aman, dan cepat. Hal ini mendukung konektivitas antar kota dan meningkatkan mobilitas penduduk, serta memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi regional. Yang kedua, ada Magicom. Magicom merupakan contoh inovasi industrial dalam iptek pada aspek peralatan dapur. Dendang masak nasi konvensional telah berkembang menjadi rice cooker atau Magicom yang otomatis dan lebih efisien. Hal ini mencerminkan upaya untuk mempermudah pekerjaan rumah tangga dan meningkatkan kenyamanan hidup. Nah, lalu yang ketiga atau yang terakhir ada motor listrik. Motor listrik merupakan contoh inovasi industrial dalam iptek pada aspek evolusi dari motor konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil. Motor listrik memiliki keunggulan efisiensi dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang yang merugikan. Pengembangan motor listrik telah memberikan kontribusi positif terhadap mobilitas berkelanjutan. Saya ingin mempresentasikan bagian tujuan dan kesimpulan. Yang pertama ada tujuan. Tujuan yang pertama, memberikan informasi edukatif. Yang kedua, mendorong kesadaran tentang inovasi. Yang ketiga, menekankan pentingnya industriasi. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Selanjutnya ada kesimpulan. Perkembangan ini mencerminkan transformasi Indonesia dari perspektif industri dan teknologi. Peningkatan dalam sektor ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan standar hidup masyarakat dengan terus mendorong inovasi dan investasi dalam riset dan pembangunan Indonesia dapat terus berkembang dalam rencana iptek dan mencapai kemajuan yang lebih besar dalam industri. Nah, sekian video presentasi yang telah kelompok 9 lakukan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Kami kelompok 9 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.